masih bersama saya, Nikma Rosyidah. Selanjutnya akan kami jelaskan sumber-sumber kebisingan lengkap beserta jalur perambatannya. Ternyata banyak sekali sumber-sumber kebisingan yang berdampak kepada manusia yang berada di dalam bangunan. Sumber-sumber kebisingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber kebisingan dari luar bangunan dan sumber kebisingan dari dalam bangunan. Sumber kebisingan yang berasal dari luar bangunan contohnya adalah suara pesawat terbang, suara hujan, getaran, kebisingan lalu lintas, dan suara percakapan dari luar bangunan. Sementara itu, sumber kebisingan dari dalam bangunan contohnya adalah kebisingan sistem pendingin ruangan, suara musik, suara langkah kaki, dan suara percakapan di dalam bangunan. Karena sumber-sumber kebisingan ini berbeda satu sama lain, cara-cara pengendaliannya pun akan dijelaskan satu persatu. Berikut ini adalah ilustrasi sebuah bangunan yang dikelilingi beberapa sumber suara yang berpotensi menjadi sebuah kebisingan. Garis-garis panah pada gambar menunjukkan arah dan jalur perambatan suara pada bangunan. Pada kondisi ini, suara dapat merambat melalui udara dan struktur bangunan. Sumber suara berasal dari suara pesawat terbang, suara hujan, suara bising sistem pengudaraan dan pengairan, suara langkah kaki, suara percakapan, suara dari ruang musik, dan suara dari lalu lintas. Berikut adalah ilustrasi pesawat terbang yang sedang lepas landas. Terbayangkan bagaimana dampak kebisingannya? Suara pesawat amat mengganggu pendengaran kita, apalagi jika ruangan kita berada di dekat atap dan kita perlu melakukan meeting atau semacamnya. Suara kita tidak akan terdengar jelas oleh rekan kerja kita. Oleh karena itu, insulasi suara sangatlah penting. Dan berikut ini cara mengurangi kebisingan akibat suara pesawat. Suara pesawat terbang merambat melalui atap, dinding partisi, jendela, dan pintu. Nah, ini adalah ilustrasi suara hujan dari luar ruangan yang akan berdampak pada kondisi di dalam ruangan. Begitu juga dengan suara hujan. Terkadang, suara hujan memang membuat kita semakin tenang. Namun di sisi lain, suara hujan terkadang juga dapat amat mengganggu pendengaran kita, apalagi jika ruangan kita berada di dekat atap dan kita perlu melakukan meeting atau semacamnya. Suara kita tidak akan terdengar jelas oleh rekan kerja kita. Oleh karena itu, insulasi suara amatlah penting. Seperti suara pesawat terbang, suara hujan merambat melalui atap, dinding partisi, jendela, dan pintu. Berikut ini adalah ilustrasi hunian yang terpapar kebisingan lalu lintas. Bisa kita lihat pada gambar, kebisingan lalu lintas adalah salah satu dari berbagai macam sumber suara kebisingan yang paling tidak disukai oleh manusia. Karena suara ini sangat mengganggu, bisa membuat manusia stres. Untuk area perkantoran, kebisingan dari sumber suara lalu lintas sangat perlu untuk dikendalikan. Kebisingan lalu lintas dapat merambat melalui ground floor, dinding partisi, jendela, dan pintu. Perambatan melalui ground floor dapat berbahaya sekali, karena bisa jadi akan menggetarkan bangunan akibat truk-truk besar yang bermuatan banyak, dan kendaraan besar lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi open plan office yang terpapar kebisingan sistem pengudaraan atau HVAC. Sistem pengudaraan di sini adalah seperti AC maupun exhaust. Kebisingan ini biasanya berasal dari jalur pipa pengudaraan akibat gesekan antar udara di dalam pipa maupun mounting pemasangan dari sistem. Mounting sistem ini jika ditanamkan di struktur bangunan akan menyebabkan rambatan getaran ke struktur bangunan lainnya dan menyebabkan adanya suara kebisingan dari rambatan tersebut dan bangunan ikut bergetar. Suara yang berlebihan dari sistem berakibat pada kebisingan. Kebisingan ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu aktivitas manusia, namun akan sangat mengganggu jika terjadi secara kontinu. Kebisingan ini juga akan mengganggu jika terjadi pada studio rekaman atau semacamnya. Akan sangat merepotkan nantinya dalam proses editing sehingga bagaimanapun juga perlu dikendalikan. Contoh lain adalah ketika tempat ibadah diletakkan pada area parkiran sebuah mall,
Bisa kita bayangkan betapa terganggunya orang saat melakukan ibadah. Bukan hanya suara bising dari kendaraan yang keluar masuk parkiran, namun biasanya sistem perpipaan pengudaraan pada area parkir sangat ekstrim dan jarang diinsulasi. Ini adalah ilustrasi sumber kebisingan dari ruang musik. Suara musik, alat musik, maupun suara orang bernyanyi perlu juga dikendalikan agar suara tidak bocor ke ruangan lain. Kasus ini terjadi di berbagai ruangan. Ruangan musik di sekolah, studio musik di rumah, ruangan rekaman di tempat ibadah, dan sebagainya. Akan sangat mengganggu jika alat musik drum sedang dimainkan di lantai atas, kemudian terdengar dentumannya dari lantai di bawahnya ataupun terdengar dari ruangan lainnya. Ruang musik tentunya harus memiliki insulasi dan absorber yang baik, karena musisi atau orang yang sedang ingin mengekspresikan jiwanya dengan sepenuh hati biasanya akan bermain sesuka hati hingga lupa memperhatikan lingkungan sekitar. Mereka tidak akan sempat berpikir mengganggu atau tidak. Padahal di ruangan lain ada orang yang sedang sibuk ingin produktif bekerja. Inilah perlunya pengendalian kebisingan oleh suara musik, karena tidak semua orang dapat produktif dengan suara musik. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi kamar yang terpapar kebisingan suara langkah kaki dari upper floor. Suara langkah kaki biasanya diakibatkan oleh high heels yang ternyata cukup mengganggu jika terdengarkan secara kontinu dan sering. Suara langkah kaki bisa beralih menjadi sebuah kebisingan sehingga perlu dilakukan pengendalian agar tidak mengganggu konsentrasi dan produktivitas seseorang. Berikut ini adalah ilustrasi ruangan meeting yang terpapar kebisingan percakapan dari luar ruangan. Suara percakapan dari satu ruang bisa tembus atau bocor ke ruangan lainnya jika insulasi suara ruangan tidak bagus. Hal ini akan cukup mengganggu penghuni ruangan lainnya. Hal ini juga dapat menjadi poin penting yang cukup riskan jika ruangan digunakan untuk meeting dan ingin menjaga kerahasiaan dari konten meeting tersebut. Tentu saja, jika insulasi suara tidak bagus, suara akan terdengar sampai keluar ruangan. Dan yang terakhir adalah ilustrasi sumber kebisingan dari suara pemipaan air. Selain sistem pengudaraan, piping system atau pemipaan juga bisa menjadi sumber kebisingan pada sebuah hunian. Biasanya, sistem ini sering ada pada hotel dan semacamnya, untuk water treatment dengan tujuan green building. Di sisi lain, proses pengolahan air sisa ini menimbulkan getaran sehingga berakibat kebisingan. Oleh karena itu, pengendalian kebisingan dapat dilakukan dengan mengondisikan area sekitar plumbing atau meningkatkan nilai insulasi pada plumbing. Demikian penjelasan mengenai sumber-sumber kebisingan beserta jalur perambatannya. Sampai jumpa di materi course selanjutnya.